Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini Allah masih limpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa hadir bersama menunaikan sholat maghrib, dan sedikit nanti kita akan mengkaji beberapa hal yang kebetulan pada sore hari ini satu tema yang ingin kami angkat, yaitu tentang masalah anak. Karena kebetulan kita sedang membahas tentang provinsi layak anak, kira-kira begitu. Jadi tema anak ini masih menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dalam sebuah masyarakat ataupun negara, pertumbuhan penduduk itu menjadi penting. Ya. Kita bisa melihat, belajar hari ini itu kepada beberapa negara yang sudah minus penduduknya, sehingga menimbulkan masalah baru. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati di media, salah satu contoh yang sering menjadi perhatian itu Jepang. Jadi Jepang negara yang sangat kuat secara SDM-nya, teknologinya, tapi ini sedang ada krisis juga, dan salah satu krisisnya yaitu krisis pertumbuhan penduduk gitu. Nah, sehingga angka lansia lebih tinggi daripada angka usia produktif. Ini jadi masalah yang baru begitu. Di samping itu juga kekurangan penduduk usia produktif itu mengharuskan mereka mencari sumber daya dari luar. Nah, ternyata juga tidak mudah, menjadi persoalan baru. Ya, orang datang ke Jepang kemudian tidak siap dengan situasi ataupun adat istiadat atau budaya negara itu. Ya, juga ada masalah sosial terjadi juga. Gitu. Nah, ini sebagai salah satu gambaran saja jemaah yang dengan Allah, yang mana itu mungkin hampir bertolak belakang dengan Indonesia. Nah, Indonesia dikatakan mengalami surplus, ya. Walaupun kalau hari ini pertumbuhan anak-anak kita sudah mendekati minus, sudah cenderung menurun terus, nah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di usia produktifnya, ya di usia 30 tahun ke atas, itu sangat tinggi. Nah, ini sebagai sebuah bonus, artinya sesuatu yang positif, ya. Aslinya positif, ya. Tapi yang kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mana itu tetap memberikan tantangan baru kepada bangsa kita. Apa itu? Nah, dari beberapa data juga disebutkan bagaimana pertumbuhan yang sudah ada itu ada persoalan di dalam masalah anak tadi.
Nah, sehingga apa tadi? Bagaimana kemudian contoh saja di beberapa kejadian belum lama ini, Bapak Ibu ya, yang mengarah kepada kekerasan, ya, atau bullying. Kalau zaman saya dulu kecil, ece-ecenan, nah, gitu ya. Sesuatu hal yang mungkin pada waktu itu tidak begitu menjadi persoalan. Tapi hari ini ternyata sesuatu yang kita anggap biar ece-ecenan biasa itu sekarang punya dampak yang luar biasa. Dampak psikologisnya yang besar, bahkan sampai kepada sebuah kejadian yang sangat ekstrim, misalnya sampai bunuh diri. Yang kemarin yang terakhir di Bali itu bukan seorang anak kecil, tapi bahkan sudah mahasiswa pun mengalami sebuah proses yang kita sebut bullying atau ece-ecenan tadi itu, tapi cukup memberikan satu luka pada psikologisnya, sehingga banyak yang kemudian diduga ya, karena kita dalam persoalan-persoalan mental itu, para ahli sering mengatakan fenomenanya adalah fenomena gunung es. Artinya data yang terrecord, yang muncul di publik itu seperti fenomena gunung es. Jadi kalau gunung es itu kecil di atas permukaan air, maka di bawahnya itu sangat banyak sekali. Artinya kalaupun sekarang sudah ada datanya, data yang muncul itu jauh lebih sedikit dari fakta yang muncul di lapangan, di mana mungkin banyak anak-anak kita mengalami kekerasan, bisa di rumah, ya, bisa di sekolah, bisa dengan orang terdekat dari rumahnya. Jadi masih dalam sebuah satu komunitas. Atau mungkin juga pernah yang juga kalau di Jogja masih ada fenomena kelitih misalnya, sempat muncul itu, ya bisa jadi di ruang publik ya, dengan berbagai macam motifnya. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mempunyai kepekaan bersama di dalam mengantisipasi tentang masalah anak kita itu, ya. Baik yang dalam kondisi mengalami kekerasan atau yang mengalami tumbuh kembang yang tidak semestinya, ya, atau bahkan sampai kepada terlantar. Ya, itu apakah ada, Pak Syafi'i? Ada. Bahkan kita, balai kita di dinas sosial itu penuh, tidak bisa lagi menampung anak-anak yang membutuhkan tempat berlindung. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus tahu bahwa ternyata cukup banyak anak-anak kita, ya, sampai mulai dari lahir sudah ditelantarkan sampai anaknya oleh orang tuanya, begitu. Itu ada 2 panti kita di Gunung Kidul dan di Sleman. Itu juga penuh semua. Nah, ini sebagai sebuah gambaran awal saja bagaimana kondisi ini harus ada sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat kita, tentunya umat Islam. Nah, seperti apa prosesnya? Tentunya faktor pencegahan itu menjadi penting. Maka sering kami sampaikan, kita umat Islam ini punya mimbar, punya kesempatan untuk bisa melakukan proses edukasi pada masyarakat. Maka tentunya menjadi perhatian semua, termasuk tokoh agama, pemerintah, ya, untuk apa? Untuk melakukan pencegahan mulai dari remajanya itu sendiri, mulai dari remaja ini. Karena kita bicara anak, ya, itu kasusnya kan banyak dari keluarga yang belum dikehendaki, ya. Ada persoalan pergaulan bebas. Nah, contohnya begitu, ya. Sehingga apa ya? Mulai dari remaja itulah kita harus nangkep, begitu. Mulai dari anak-anak itu harus kita tangkap, begitu. Harus kita
bisa arahkan, bisa kita didik begitu ya, untuk betul-betul kemudian nanti akhirnya dia siap ya. Kalau dia sebagai remaja kemudian beranjak menjadi dewasa, dia mampu secara fisiknya, secara kemampuannya ya, artinya pendidikannya dia bisa dapatkan, kemudian dia juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sampai kemudian apa ya, diarahkan sampai pada masuk kepada masa berumah tangga. Itu pun juga harus bisa dikawal ya, sampai dari 1 sampai 5 tahun pernikahan harus dipastikan keluarga-keluarga muda itu pun juga mampu nantinya memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Karena tadi itu banyak persoalannya karena salah pengasuhan. Kalau di dalam kita sudah punya perda ya tentang perlindungan anak, itu disebutkan perlakuan yang salah. Jadi akan muncul kembali kasus anak di kemudian hari ketika apalah dari sisi keluarga yang belum kompeten, istilahnya begitu, belum mampu melakukan pengasuhan kepada anak yang mereka miliki. Nah, inilah nanti yang akan menjadi persoalan-persoalan baru di masa yang akan datang. Nah, ini kita ini semacam kayak ngoyak terus ini, layangan pedot, bisa jadi begitu. Karena kalau tidak segera kita putus ini juga menjadi problem sekian tahun, sekian generasi mendatang. Ketika problem-problem di dalam keluarga-keluarga muda ini juga tidak segera bisa kita selesaikan. Nah, menikah. Jadi mulai dari remaja sendiri harus kita pastikan bergaul secara baik ya, kalau kita tentunya ada adab-adab Islam begitu, sampai kemudian mereka membina rumah tangga juga bisa, dan terus dalam proses pendidikannya. Apa itu ya tadi, mendidik anak dengan semaksimal mungkin bisa dilakukan oleh keluarga muda ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang harus bisa segera kita upayakan dari komunitas kita umat Islam ini. Sesuatu yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti itu. Kan nanti dikejar yang sudah anaknya besar, ini kadang ada problem lain lagi. Anaknya sudah remaja, apalagi anaknya nanti dewasa lagi, karena siklus hidup nanti akan terus sampai ke anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya, akan bisa sampai seperti itu. Tapi ini sesuatu yang harus kita kejar juga. Jadi kalau problem tadi mulai dari remajanya, nah yang punya anak remaja ini juga sekarang ini orang tua harus full kesabarannya, full untuk bisa mendampingi anak-anak kita ini. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu bisa bersegera menemukan emergency exit. Jadi kalau ada masalah tertentu kita harus seperti apa? Nah, kadang ada sebuah persoalan tapi kemudian tidak mampu diselesaikan. Nah, sehingga ini juga menjadi penting. Kalau kita sudah diupayakan ya melalui jalur pemerintah, itu ada misalnya di puskesmas itu ada psikolog ya. Kemudian di Puspaga, pusat bina keluarga, di dinas perlindungan anak itu juga ada konselor-konselornya. Nah, jadi ini sesuatu hal yang juga harus diketahui oleh masyarakat. Bisa jadi tidak harus seperti itu. Mana yang ada di sekitar kita ketika ada sebuah masalah harus ada solusinya. Mungkin dari sisi psikologis biasanya, pendampingan, konseling, dan seterusnya. Tapi kita juga harus tahu kalau akhirnya harus ketemu dengan tenaga ahlinya, itu kemana? Nah, ini kita juga harus tahu arahnya ke puskesmas misalnya, atau juga ada di pusat penanganan keluarga. Ini juga ada. Ini yang nanti saya kira juga penting untuk diketahui oleh masyarakat semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti penguatan keluarga ini menjadi satu hal tadi sudah kami sampaikan. Sehingga kita juga sebetulnya instrumennya juga sudah ada. Ada perda tentang
ketahanan keluarga, penyelenggaraan ketahanan. Artinya apa? Kita sudah mencoba melakukan program-program untuk mendidik keluarga-keluarga yang ada di Jogja, ya, mulai dari yang keluarga muda sampai yang mungkin sudah senior, ya sesuai dengan usia perkawinannya, untuk kemudian mampu melakukan fungsi-fungsi keluarga itu secara optimal. Nah, itu sebetulnya sudah ada. Maka ini yang saya kira kita tetap harus berbenah dari semua unsur, ya, masyarakat, pemerintah, dan juga mungkin juga lembaga-lembaga. Ya, kalau kita di Muhammadiyah juga ada punya lembaga yang mengurusi tentang masalah keluarga. Nah, kemudian sekolah menjadi satu instrumen yang tidak bisa dihilangkan dari proses pendidikan anak itu. Maka tentunya sekolah, ya, ini menjadi satu perhatian sendiri. Sampai-sampai kalau kita sekarang pernah mendengar sekolah ramah anak, itu artinya memberikan indikasi bahwa memang di dalam proses hubungan sosial di sekolah itu ada sesuatu masalah yang tidak memberikan rasa aman kepada anak, yaitu tadi ejek-ejekan sampai kepada kekerasan, yang mungkin itu sudah biasa, bisa jadi begitu, sehingga sampai ada program sekolah ramah anak untuk dipastikan sekolah bisa lebih baik lagi, lebih turun lagi kasus-kasus kekerasan, baik guru kepada siswa atau sebaliknya siswa kepada guru atau sesama siswa, begitu. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Jadi kita memang sering akan baliknya ke sana, keluarga, sekolah, masyarakat. Karena disitulah anak itu hidup kan di situ. Ya, dari keluarga, dari rumah, kemudian dia ke sekolah, dan juga hidup bersama masyarakat, teman-temannya. Maka tiga hal ini saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memang menjadi salah satu pendekatan pencegahan yang ada di situ. Tiga hal tadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau untuk penanganannya, ada penanganan yang ringan, harapannya di situ pun juga bisa. Tapi kalau sampai kepada sebuah penanganan yang mungkin parah, seperti tadi ada indikasi gangguan mental misalnya, maka harus ada lembaga lain yang nanti akan membantu. Dan di situ tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa lembaga yang siap untuk ketika ada persoalan-persoalan yang mungkin kategorinya sedang mengarah ke berat, itu harapannya juga bisa menggandeng lembaga-lembaga yang sifatnya adalah melakukan penanganan atau pengobatan. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kami sampaikan untuk memberikan satu kesadaran bersama kepada kita untuk betul-betul monggo kita jaga anak-anak kita sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat negarane penduduknya kathah, bonus demografi, tapi memberikan juga tantangan kepada kita bagaimana generasi-generasi muda yang ada di negara kita itu mampu melakukan atau diproses dalam sesuatu yang positif, ya, pendidikannya, kemudian mampu bekerja secara layak dan melakukan, ya, kehidupannya sebagaimana manusia dan berkeluarga dan seterusnya, mengikuti siklus kehidupan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang saya kira penting untuk kemudian menjadi perhatian masyarakat kita, sehingga kita berharap tentunya anak-anak kita, ya, yang ada di keluarga kita, yang ada di masyarakat kita, betul-betul bisa kita berikan lingkungan yang layak, lingkungan yang tepat untuk mereka berkembang, tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, menjadi anak-anak yang baik, yang seperti yang dirindukan oleh kita semuanya, begitu, yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Saya kira demikian Bapak Ibu, sedikit renungan bagi kita semuanya, semoga akan menguatkan kita untuk kembali selamatkan dan lindungi anak-anak kita. Aku qouli hadza fastaghfiru
innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.